Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Kisah Inspiratif. Jangan lupa like dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Malam itu, hujan deras mengguyur kota kecil di tepi pantai. Di sebuah sudut jalan, Tono, seorang tukang becak muda dengan wajah khas keturunan Jawa, tengah menunggu penumpang. Tubuhnya kekar, kulitnya sawo matang, dan matanya selalu memancarkan kebaikan hati. Meski hidupnya sederhana, ia dikenal sebagai pria yang ramah dan selalu siap menolong siapa saja yang membutuhkan. Ketika hampir memutuskan untuk pulang karena cuaca buruk, seorang wanita muncul dari arah minimarket. Langkahnya terhuyung-huyung, wajahnya pucat, dan tangan kirinya memegang perut seolah menahan sakit. "Bu, ibu tidak apa-apa?" tanya Tono dengan nada penuh perhatian. Wanita itu, yang kemudian diketahui bernama Rahma, hanya menggeleng sambil memegang pagar. Ia tak mampu berkata-kata, hanya menunjukkan ekspresi kesakitan. "Biar saya antar ke rumah sakit, Bu." "Cepat naik becak saya," desak Tono. Rahma mengangguk lemah, dan Tono dengan sigap membantunya naik ke becak. Dengan kecepatan luar biasa, ia mengayuh menerobos hujan deras, membawa Rahma ke rumah sakit terdekat. Setibanya di rumah sakit, Tono membantu Rahma masuk ke ruang gawat darurat. Setelah memastikan Rahma berada di tangan yang tepat, ia duduk di ruang tunggu dengan pakaian basah kuyup. Meski lelah, ia tetap menunggu dengan sabar, tak ingin meninggalkan wanita itu sendirian. Tak lama kemudian, seorang perawat keluar dan memanggilnya. "Mas, ibu yang tadi sudah sadar. Dia ingin bertemu." Dengan hati-hati, Tono masuk ke ruangan. Rahma, yang terbaring di tempat tidur, tersenyum lemah meski wajahnya tampak lelah. "Terima kasih, saya tidak tahu bagaimana jadinya jika malam itu tidak ada Mas Tono," ucap Rahma dengan suara lirih. "Ah, tidak usah berterima kasih, Bu. Sudah kewajiban saya menolong sesama. Lagi pula, saya hanya seorang tukang becak." Rahma memandangnya dengan tatapan penuh rasa syukur. "Nama saya Rahma. Saya berhutang budi pada Mas. Siapa namanya?" "Tono, Bu." "Panggil saja Tono," jawabnya sederhana. Tanpa mereka sadari, pertemuan malam itu menjadi awal dari kisah yang akan mengubah hidup keduanya. Sejak pertemuan di rumah sakit, Rahma tidak bisa melupakan sosok Tono, tukang becak sederhana yang telah menyelamatkannya di malam hujan deras itu. Setiap kali mengingat tatapan mata penuh ketulusan itu, hatinya terasa hangat. Di sisi lain, Tono juga sering memikirkan Rahma, meski ia tahu batasan dirinya. Ia hanya seorang tukang becak, sementara Rahma adalah seorang wanita kaya yang hidupnya jauh berbeda dari dirinya. Hari-hari berlalu, namun Rahma tidak bisa menghilangkan keinginannya untuk berterima kasih lebih dalam kepada Tono. Setelah pulih, ia meminta asistennya, Pak Jono, untuk mencari tahu di mana tukang becak itu berada. Tak butuh waktu lama, ia menemukan pangkalan becak tempat Tono biasa mangkal. Ketika mobil mewahnya berhenti di depan pangkalan, Tono yang sedang berbincang dengan teman-temannya langsung terkejut melihat Rahma turun dengan anggun. Hatinya berdebar. Rahma tersenyum dan berjalan mendekatinya. "Tono, apa kabar?" sapa Rahma dengan lembut. Tono hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia segera berdiri dan mengusap tangannya yang sedikit berdebu. "Bu Rahma, kenapa Anda kemari?" Rahma tersenyum. "Saya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Masih ingat malam itu? Jika bukan karena Mas Tono, mungkin saya tidak akan ada di sini sekarang." Tono menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Ah, Bu, saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapa saja. Saya tidak mengharapkan imbalan apapun." Rahma mengulurkan amplop tebal berisi uang. "Ini sebagai tanda terima kasih saya." Namun, Tono dengan lembut menolak. "Maaf, Bu. Saya menolong bukan karena uang. Saya hanya ingin membantu." Penolakan itu membuat Rahma semakin terkesan. Jarang ia bertemu seseorang yang begitu tulus. Sejak saat itu, Rahma sering datang ke pangkalan becak. Ia tidak hanya datang untuk menyapa Tono, tetapi juga membawa makanan dan minuman untuknya serta teman-temannya. Suatu pagi, Rahma kembali datang dengan mobilnya. Kali ini, ia memiliki permintaan khusus. "Tono, saya ingin meminta bantuanmu," kata Rahma sambil tersenyum. "Tentu, Bu. Apa itu?" "Saya ingin pergi ke panti asuhan. Biasanya saya ke sana untuk memberi donasi, tapi sopir saya sedang sakit. Bisa antar saya?" Tanpa berpikir panjang, Tono mengangguk. "Tentu, Bu. Silakan naik." Rahma tersenyum lalu duduk di becak.
Sepanjang perjalanan, mereka berbincang ringan. Tono menceritakan masa kecilnya yang sulit setelah ditinggal kedua orang tuanya. Sementara Rahma berbagi tentang kehidupannya sebagai janda kaya yang kesepian setelah suaminya meninggal bertahun-tahun lalu. Setibanya di panti asuhan, Tono melihat sisi lain dari Rahma. Wanita itu begitu tulus dan penuh kasih sayang kepada anak-anak di sana. Cara Rahma berbicara dan membagikan hadiah membuat Tono semakin mengaguminya. Saat mereka duduk di teras panti asuhan, Rahma tiba-tiba bertanya, "Tono, pernahkah kamu berpikir untuk memiliki keluarga sendiri?" Pertanyaan itu membuat Tono terdiam sejenak. Ia menghela napas sebelum menjawab, "Sejujurnya, saya ingin. Tapi hidup saya terlalu sederhana. Mana ada wanita yang mau hidup dengan seorang tukang becak seperti saya?" Rahma hanya menatapnya, tanpa berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia merasa bahwa Tono lebih dari cukup. Pribadi yang tulus dan pekerja keras seperti dia adalah sosok yang jarang ditemukan. Seminggu setelah kunjungan ke panti asuhan, Rahma kembali menemui Tono. Kali ini, ia membawa kabar mengejutkan. "Tono, saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu," kata Rahma saat mereka duduk di sebuah warung kecil. Tono mengerutkan kening. "Pekerjaan, Bu?" Rahma mengangguk. "Iya, saya membutuhkan seseorang yang bisa membantu mengurus taman di rumah saya. Saya tahu ini mungkin membuatmu tidak nyaman meninggalkan pekerjaan sebagai tukang becak, tapi tolong pertimbangkan. Saya akan membayar lebih baik." Tono terdiam. Tawaran itu menggiurkan, tetapi ia merasa ragu. Ia tidak ingin dianggap mengambil kesempatan dari kebaikan Rahma. "Maaf, Bu. Saya takut pekerjaan itu terlalu berat untuk saya," jawabnya akhirnya. Rahma tersenyum lembut. "Tono, ini bukan tentang pekerjaan. Saya ingin membantumu memiliki hidup yang lebih baik. Tapi kalau kamu tidak mau, saya tidak akan memaksa." Malam itu, Tono merenungkan tawaran Rahma. Di satu sisi, ia bangga dengan pekerjaannya sebagai tukang becak. Namun, di sisi lain, ia juga ingin mengubah hidupnya. Akhirnya, setelah berpikir panjang, ia menerima tawaran tersebut. Hari pertama bekerja di rumah Rahma terasa canggung baginya. Rumah itu besar dan mewah, dengan taman luas yang dipenuhi bunga-bunga indah. Namun, Tono tetap bekerja dengan sepenuh hati. Selama bekerja, ia sering bertemu Rahma yang selalu ramah dan bersikap hangat. Mereka semakin sering berbincang hingga akhirnya hubungan mereka berkembang menjadi lebih akrab. Namun, tidak semua orang menyukai keberadaan Tono di rumah itu. Asisten pribadi Rahma, Pak Jono, memandang Tono dengan curiga. Baginya, Tono hanyalah pria miskin yang mungkin mengincar harta majikannya. "Tono, saya harap Anda tahu batasan Anda. Jangan lupa, Rahma adalah orang penting di kota ini," sindir Pak Jono suatu hari. Tono hanya tersenyum pahit. Ia tidak ingin memperkeruh suasana dan memilih untuk fokus bekerja. Hubungan Tono dan Rahma semakin dekat. Suatu malam, Rahma mengundang Tono untuk makan malam bersama. Suasana hangat menyelimuti mereka. Mereka berbagi cerita hingga larut malam. "Tono, apa yang membuatmu selalu terlihat bahagia meski hidupmu sulit?" tanya Rahma tiba-tiba. Tono tersenyum. "Bahagia itu sederhana, Bu. Saya bersyukur dengan apa yang saya punya. Itu sudah cukup." Jawaban itu membuat hati Rahma bergetar. Ia merasa Tono adalah pria yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Tanpa disadari, perasaan cinta mulai tumbuh di hatinya. Namun, ia ragu untuk mengungkapkannya. Bagaimana mungkin seorang wanita kaya sepertinya jatuh cinta pada seorang tukang becak? Suatu hari, Rahma jatuh sakit parah. Tono yang telah bekerja di rumah itu selama beberapa bulan menjadi orang yang paling sigap merawatnya. Ia bahkan rela tidak tidur demi memastikan Rahma mendapatkan semua yang ia butuhkan. "Tono, kenapa kamu begitu peduli padaku?" tanya Rahma dengan suara lemah. Tono menatapnya dengan penuh ketulusan. "Karena ibu adalah orang yang sangat baik. Saya hanya ingin membalas kebaikan ibu." Namun, bagi Rahma, perhatian Tono lebih dari sekadar balas budi. Ia merasa ada cinta di balik semua itu. Setelah sembuh, Rahma memanggil Tono ke ruang tamunya. Dengan wajah serius, ia bertanya, "Tono, apakah kamu mau menikah denganku?" Tono terkejut. Ia tidak pernah membayangkan hal ini. "Bu, apakah Anda yakin?" "Saya hanya seorang tukang becak," jawabnya dengan suara gemetar. Rahma tersenyum. "Saya tidak peduli dengan status atau pekerjaanmu. Yang saya butuhkan adalah hati yang tulus.
Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya dengan seseorang yang benar-benar mencintai saya. Tono terdiam, hatinya penuh haru. Mata mereka saling bertatapan, dan dalam keheningan itu, ia menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Dengan mata berkaca-kaca, Tono mengangguk. Saya tidak pernah bermimpi bisa bersama seseorang seperti Anda, Bu. Tapi jika Anda yakin, saya berjanji akan membahagiakan Anda. Mereka saling tersenyum, menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Di sisi lain ketidaksukaan Pak Jono semakin menjadi-jadi, ia semakin merasa iri dan curiga. Ia menyebarkan desas-desus bahwa Tono hanya mengincar harta Rahma hingga akhirnya kabar tersebut menyebar kemana-mana. Tak memerlukan waktu cukup lama berita tersebut sampai ke Rahma, ia langsung meminta klarifikasi dari Tono. Aku tidak percaya gosip itu, tapi aku harus bertanya, apakah benar? Tanya Rahma hati-hati. Tono menelan ludah. Bu Rahma, saya tidak pernah mengincar harta siapapun. Saya hanya ingin hidup dengan jujur. Rahma percaya padanya, tetapi ia tahu seseorang mencoba mengadu domba mereka. Tak butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa Pak Jono adalah dalang di balik semua ini. Mulai sekarang, Anda tidak lagi bekerja di rumah ini, tegas Rahma kepada Pak Jono. Meskipun masalah dengan Pak Jono selesai, Rahma dan Tono masih menghadapi tantangan dari keluarga dan masyarakat. Saat Rahma memberitahu keluarganya tentang keinginannya untuk menikah dengan Tono, reaksi mereka sangat keras. Ibunya langsung menolak dengan tegas. Kamu sadar nggak, Rahma? Kita ini keluarga terhormat. Masa kamu mau menikah dengan tukang becak? Apa kata orang? Ayahnya juga menatap Rahma dengan sorot mata tajam. Kami sudah menyiapkan calon yang lebih pantas untukmu. Kamu bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik. Rahma menggelengkan kepala. Ayah, ibu saya mencintai Tono bukan karena statusnya. Dia pria yang baik, jujur, dan pekerja keras. Saya yakin dia bisa membahagiakan saya. Meskipun banyak yang menentang, pernikahan mereka tetap digelar. Hari itu, Tono datang dengan langkah mantap meski hatinya berdebar. Ia mengenakan baju koko putih bersih dengan peci hitam, sederhana tapi penuh keyakinan. Rahma duduk anggun dalam balutan kebaya putih yang memancarkan keanggunannya. Saat akad berlangsung, suara Tono lantang. Saya terima nikahnya Rahma binti Hadi dengan mahar karena Allah. Sah, seru para saksi serempak. Tepuk tangan menggema. Meskipun banyak yang meragukan mereka, pernikahan itu tetap digelar dengan penuh kebahagiaan. Beberapa anggota keluarga Rahma tetap menunjukkan ketidaksetujuan mereka dengan wajah dingin dan enggan memberikan restu. Tetapi ada pula yang mulai luluh melihat keteguhan hati Rahma. Pernikahan mereka bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru dalam hidup mereka. Mereka harus menghadapi cibiran masyarakat dan ketidakpercayaan dari keluarga besar Rahma. Namun, Rahma tetap teguh berada di sisi suaminya. Walau Tono menikahi wanita kaya tapi dia tidak mengambil sepeser pun harta istrinya, dia terus bekerja keras mengayu becaknya. Bahkan mulai menabung untuk membeli becak motor agar lebih efisien dan Rahma, sebagai istri, mendukung sepenuhnya. Suatu hari, sebuah kesempatan besar datang. Seorang pelanggan tetap yang sering menggunakan jasa Tono, yang ternyata seorang pengusaha transportasi, melihat keuletan dalam diri Tono. Kamu punya etos kerja yang luar biasa. Bagaimana kalau saya bantu kamu membeli beberapa becak motor dan membangun usaha angkutan sendiri? Ujar pria itu. Tono terkejut sekaligus bersyukur. Tanpa ragu, ia menerima tawaran itu dan mulai membangun bisnis angkutannya sendiri. Dengan kerja keras dan dukungan Rahma, usahanya berkembang pesat. Akhirnya Tono pun menjadi orang yang sukses dengan usahanya sendiri dan tentunya ditemani istrinya Rahma. Lalu mereka hidup bahagia.